Ya, selamat siang, halo semuanya. Perkenalkan, saya Doni Sanggasjati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu struktur data, yaitu tree. Jadi seperti namanya, tree atau dalam bahasa Indonesia yaitu pohon berbentuk seperti pohon ini. Nah, setiap tree ini memiliki banyak item-item di sini yang biasanya disebut dengan node dan harus memiliki sebuah root atau akar. Kemudian ada yang namanya binary tree. Seperti namanya, B berarti 2, yaitu setiap node parent maksimal memiliki 2 node child, yang mana biasanya disebut sebagai left child atau right child. Kemudian ada yang namanya binary search tree atau biasa dikenal sebagai sorted binary tree. Jadi ketentuannya yaitu binary search tree ini digunakan untuk mempermudah pencarian karena data-data dalam binary search tree ini sudah harus terurut. Jadi ketentuannya itu setiap left child harus lebih kecil dari parentnya dan setiap right child harus lebih besar dari parentnya. Contoh di sini yaitu node 8 memiliki left child 3 yang lebih kecil dan right child 10 yang lebih besar. Berlaku juga untuk node-node lain di dalam sebuah binary search tree. Nah, nanti kita akan mengimplementasikan binary search tree ini dalam kode Java. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa aja metode yang nanti akan kita buat. Di sini ada 3 main method atau metode utama, yaitu ada add, insert, dan search. Jadi add ini digunakan untuk menambahkan sebuah node baru ke dalam sebuah tree. Dan insert di sini adalah dibutuhkan karena kita akan menambahkan sebuah node ketika sebuah tree sudah memiliki sebuah root. Dan search di sini digunakan untuk mencari sebuah data di dalam sebuah tree. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung buka saja atau kita langsung praktek saja dengan menggunakan NetBeans IDE yang merupakan NetBeans yang biasa digunakan untuk membuat program Java. Di sini klik kanan New Project. Saya ulangi, di sini klik File, New Project. Kemudian di sini misal next dulu, kita kasih nama BST. Klik Finish. Nah, ini adalah file bst.java yang akan otomatis terbuat. Nanti di sini kita akan gunakan untuk menjalankan program-program Java. Nah, sebelum itu kita harus membuat sebuah tree atau sebuah class tree baru. Di sini klik kanan, New Java Class. Misalkan saya kasih nama BST ya, dengan huruf besar semua. Finish. Kita bisa saja komen-komennya. Nah, karena dalam tree itu terdapat tapi banyak node yang terdiri dari node-node, kita harus membuat kelas node-nya dulu. Nah, di sini ada 3 variabel atau atribut yang dimiliki kelas node ini, yaitu data, left, dan right. Di sini data bertipe data int, yaitu merupakan data utama dari node kita. Dan left dan right ini merupakan representasi dari child dari sebuah node. Jadi di sini saya buat sebuah konstruktor. Jadi ketika dia membuat objek node, nanti dia harus membutuhkan sebuah parameter yang nantinya merupakan nilai dari data dari node kita. Nah, karena di sini kita buat private, jadi untuk mendapatkan nilai data ini kita harus membuat sebuah metode baru yang bertipe data int. Misalkan kita kasih nama getData. Nah, kira-kira seperti ini kelas node yang kita buat. Kemudian langsung saja kita isi kelas BST ini. Seperti yang telah tadi kita singgung di awal, setiap tree memiliki sebuah root. Jadi di sini kita buat node rootnya.
Kemudian ada 3 main method yang akan kita buat, yaitu add, insert, dan search. Langsung saja kita buat. Yang pertama saya akan membuat metode add-nya. Di sini kita membutuhkan satu parameter, yaitu integer data yang nantinya akan sebagai data dari node kita. Di sini kita buat node temporary-nya atau node temp, new node dengan sebuah data. Kemudian di sini ada percabangan, yaitu ketika rootnya masih 0 atau tree-nya masih kosong, rootnya akan bernilai dengan node yang kita buat. Kemudian jika tree-nya sudah terisi, dia akan memanggil sebuah metode insert yang nanti akan kita buat di sini. Jadi di sini dia membutuhkan 2 parameter, yaitu node parent dan node data yang nanti akan kita dimasukkan. Nah, di sini kita juga memanggilnya kan dengan root, temp. Jadi root di sini adalah parent utamanya, root, dan temp adalah data yang akan kita masukkan. Nah, di sini ketika memasukkan sebuah node baru, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi sebuah binary search tree memiliki sebuah atau punya ketentuan. Jadi ketika datanya lebih kecil dari pairnya, dia harus menjadi left child dari pairnya. Jadi di sini dia akan menjadi left child dari pairnya root nantinya. Di sini juga ada 2 percabangan lagi, yaitu ketika left child-nya sudah ada dan masih kosong. Jadi ketika dia masih kosong atau parent.left-nya masih 0, nilai dari left child parent ini atau parent.left-nya akan langsung diisi dengan data yang kita masukkan. Dan ketika sudah ada atau tidak kosong, dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parent.left sebagai parent baru. Kemudian ada juga ketika datanya lebih besar dari pairnya. Otomatis dia akan menjadi right child dari pairnya. Makanya di sini adalah parent.right. Jadi ketika right child-nya masih kosong, right child-nya akan langsung diisi oleh data yang akan kita masukkan. Dan jika sudah terisi seperti yang tadi, kita akan memanggil dirinya atau dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parent.right sebagai parent yang baru. Jadi di sini ketika left child-nya itu sudah ada atau right child-nya sudah ada, dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parent.left sebagai parent yang baru. Dan ketika parent.left.left-nya tidak ada, dia akan langsung dimasukkan datanya. Dan jika tidak ada, dia akan memanggil dirinya sendiri sebagai dengan parent.left.left sebagai parent yang baru, dan seterusnya sampai parent.left-nya itu masih kosong atau 0. Kemudian di sini akan saya buat metode insert
Maaf, di sini bertipe data boolean. Jadi ketika data yang akan kita cari itu ada, dia akan membalikan nilai true, dan ketika datanya tidak ada, dia akan membalikan nilai false. Jadi di sini juga ada dua kondisi ketika kita akan mencari sebuah data di dalam sebuah tree. Jadi ketika jadi pertama adalah ketika tree-nya masih kosong. Jadi ketika tree-nya masih kosong atau root-nya masih nol, bernilai nol atau tidak memiliki nilai, dia pasti datanya tidak ada, jadi langsung mengembalikan nilai false. Kemudian ada ketika root-nya sama dengan nilai data yang akan kita cari. Jadi .getData di sini adalah untuk memanggil atau mendapatkan nilai dari ini, data yang bertipe data integer ini. Jika root-nya merupakan nilainya sama dengan data yang akan kita cari, dia akan langsung membalikan nilai true. Kemudian ada lagi ketika nilai data yang akan kita cari lebih kecil dari data root-nya. Nah, pasti dia adalah di sebelah kiri dari root-nya. Jadi dia harus mencari ke kiri, dan jika lebih dia bukan, dia akan mencari lagi ke kiri lagi, dan dia tidak sama dengan itu, maka dia akan mencari ke kiri lagi. Nah, makanya di sini digunakan fungsi rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri dengan root.left sebagai root yang baru, kemudian datanya di sini. Nah, kondisi terakhir adalah ketika ketiga kondisi ini tidak memenuhi, yaitu ketika datanya lebih besar dari nilai data root-nya. Langsung saja kita kembalikan sama seperti yang tadi, menggunakan fungsi rekursif dengan root.right, karena pasti di sebelah kanan root-nya. Nah, seperti ini kira-kira kelas tree yang telah kita buat, atau kelas BST yang kita buat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan di bst.java yang satunya, atau di main method ini. Kita langsung buat saja objeknya bst, misalnya namanya tree, new bst. Misal saya akan menambahkan sebuah data, misalkan 10, kemudian ada 8, kemudian ada 20, kemudian ada 100. Nah, kemudian saya akan mencari salah satu data apakah ada atau tidak. Misalkan saya akan mencari nilai 8. Di sini karena kita tadi menggunakan dua parameter, di sini not root dan datanya, jadi root di sini adalah root tree-nya, yaitu tree.root, koma datanya misalkan kita mencari nilai 10. Nah, seharusnya dia membalikan nilai true dan akan mengeluarkan nilai true. Langsung saja kita coba. Nah, di sini dia mengembalikan nilai true. Jadi data 10 ini ada di dalam tree yang telah tadi kita buat. Terus kita misal ingin mencari data 11 atau mungkin 20 dulu. Udah di sini 11. Nah, dia harusnya mengeluarkan nilai true, true, false. Kenapa? Karena 10 ada di sini
20 juga telah kita tambahkan, tapi 11 belum kita tambahkan, jadi dia akan bernilai false. Coba kita jalankan. Nah, di sini true true false. Jadi saya kira kode yang saya buat tadi berhasil. Jadi saya kira cukup sekian untuk materi BST atau binary search tree kali ini. Terima kasih. So don't forget to like and share. Oke, terima kasih. Selamat sore.